Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinarita Nusantara. Kali ini saya akan mengisahkan bagian ke-33 dari Caruk Kanda, menceritakan Pangeran Kalijaga yang suka menyamar. Ia menyamar sebagai budak bertopeng, maksiat melalui perihal yang terlihat buruk, ngamen barongan di Tegal. Sebagai upahnya hanyalah kalimat syahadat diceritakan di negara, maka mudah ditemukan adanya tanggapan atau tontonan. Tetapi akhirnya banyak masyarakat pedesaan yang masuk agama Islam. Tatkala menjadi dalang barongan, ia disebut Ki Penguk yang selalu digandrungi. Sewaktu ditangkap di Tegal, ada seorang yang kasmaran, yaitu istri dari seorang kaya yang berwatak berangasan. Ia bernama Ki Gabah. Karena tersinggung kemudian sangat murka, maka Ki Benguk menjadi sasaran. Beliau disepak, dijotos, dipentung, serta ditarik-tarik terkapar di tanah. Maka para penonton menjadi geger melihat Ki Gabah yang sedang menyiksa dalang barongan. Hingga keadaan Ki Benguk sampai setengah mati, badannya babak belur, tak karuan lagi, terkulai lemas tergeletak di tanah. Tiada lain yang dimintai pertolongan hanyalah Yang Sukma. Tak lama kemudian ia sadar, berjalan dengan merangkak-rangkak sambil mencangking kantongnya menuju ke tempat Ki Gabah. Setelah berada di hadapan kemudian menumpahkan dinar-dinar dari dalam kantong lalu berkata, "Aku tak punya lagi balas budi untuk Ki Gabah. Hanyalah dinar ini untukmu sebagai upah telah menyiksaku." Ki Gabah jadi terkejut, termenung, tak berkata-kata. Di dalam hati berbisik, orang macam apakah ini? Seperti kayu cendana diwadungi, malah keluar bau harumnya. Sedangkan aku sendiri sebagai orang kaya belum bisa seperti orang ini. Ki Gabah terlalu dalam kebingungan sendiri karena akal yang terbatas. Tak lama kemudian ia tersadar lalu hendak menyungkemi, namun Ki Benguk segera menghilang entah kemana perginya. Ki Gabah sangat menyesali perbuatannya yang sangat sembrono itu. Mengapa ia sampai menyiksa sang dalang? Padahal Ki Benguk belum berbuat salah terhadap istrinya. Namun ia telah berani menghajar dengan siksaan. Kalau begitu berarti Ki Benguk adalah seorang aulia yang sedang menyamar. Ki Gabah merasa telah terlanjur sembrono. Dalam pikirannya lebih baik mati jika tidak bisa bertemu lagi dengan Ki Benguk. Oleh karena itu ia bertobat serta bermaksud meminta tolong kepada Ki Dalang Benguk. Ki Gabah akhirnya pergi hendak menyusul. Perjalanan bagaikan ayam alas menyelinap melewati hutan gunung pedesaan. Ia sudah lupa kepada anak istri juga rumah tinggalnya. Syah dan Ki Benguk telah ngamen di Purbalingga. Di sana menjadi dalang topeng bagi yang mau menanggap imbalannya hanyalah kalimat syahadat. Telah kesohor dengan nama Ki Dalang Kumendung. Ketika masuk istirahat ia mengambil sebuah gelas yang berisi arak, kemudian segera diminumnya. Kala itu terlihat oleh seorang santri Bonang yang sedang menonton. Maka santri langsung berpikir jelek. Kemudian kelakuan Pangeran Kalijaga diceritakan kepada Sunan Bonang, bahwa ketika sedang ngamen mendalang topeng suka minum minuman haram. Pangeran Bonang lalu berkata, takkan mungkin Rai Kalijaga berbuat seperti itu. Coba waspadakanlah sewaktu minum arak. Suatu ketika santri Bonang bertemu lagi dengan Pangeran Kalijaga yang sedang minum arak. Segera si santri memperhatikannya dengan teliti. Ternyata yang asyik meminum arak itu adalah polah setan. Sebenarnya Pangeran tidak meminum arak, hanyalah tingkah setan yang mengelabuhi. Maka santri Bonang bertobat memohon ampun kepada Ki Dalang.
Ki Kumendung kemudian berkata, "Cobalah melakukan tapa berata di dalam gua, supaya matamu tak salah lihat lagi." Maka santri Buddha mata hati itu pergi ke dalam hutan mencari gua untuk dijadikan tempat bertapa. Kemudian dalam topeng pindah ngamen menuju negara Banyuwangi. Di sana ia menyamar sebagai budak, bermaksud mengabdi kepada Nyirangda Kotangan. Ia berganti nama menjadi Entol Kecabur, hendak membantu pekerjaan kepada Nyirangda dengan alasan hasil akan dipergunakan untuk membayar hutang. Karena Nyirangda punya hutang sebesar 90 tahil dan belum mampu untuk melunasi hutangnya itu, Nyirangda merasa senang sekali hatinya. Nyirangda merasa sukacita karena telah kedatangan orang yang membantu pekerjaannya. Maka Nyirangda segera menyewa garapan sawah yang luas serta membeli 4 buah cangkul yang kemudian diserahkan kepada Ki Entol. Ki Entol telah menerima cangkul, namun lahan seluas sehabu itu banyak ditanaminya dengan sebatang pohon pisang emas. Sehari-hari kerjaan Ki Entol hanyalah memandang serta menunggu tanaman pisang itu. Jika mengeluarkan getah segera diusapi, dan jika ada lalat hinggap diusirnya. Tiada yang lain lagi kerjaannya, hanya menunggu tanaman pisang emas. Maka Nyirangda jadi mengeluh melihat tingkah Ki Entol yang siang malam hanya menunggui tanaman pisangnya. Jangankan membantu pekerjaan majikan untuk membayar hutang, jika dihitung untuk memberi makan si keparat bisa jadi merugi. Syah dan pisang emas telah berbuah tua. Kemudian segera ditebang buahnya, dibawa pulang untuk diaturkan kepada majikannya. Buah pisang telah diperam di dalam buyung. Kemudian Ki Entol menyerahkan keempat cangkul pemberian Nyirangda dahulu serta berpamitan agar majikannya merestui. Maka Nyirangda berkata ketus, "Terserah maumu apa. Kalau mau pergi silahkan pergi." Kemudian Ki Entol segera pergi. Karena telah berbadan rohani, maka dalam sekejap Ki Entol telah menghilang entah kemana. Sementara itu Nyirangda merasa penasaran dengan pisang. Lalu ditengoknya pisang yang sedang diperam di dalam buyung itu, maka semua telah berubah menjadi emas. Nyirangda sangat terkejut. Ia baru menyadari bahwa budak yang baru pergi itu ternyata bukan orang sembarangan. Kedatangannya hendak menolong. Tak lama kemudian Nyirangda mengembalikan semua hutang-hutangnya. Setelah semuanya beres, kemudian Nyirangda pun pergi berkelana. Memasuki hutan, ia telah birahi kepada Yang Sukma, selalu memanggil-manggil meminta ikut barang Ki Entol. Ingin mengabdi dari dunia sampai akhirat. Diceritakan Ki Entol kecebur sedanak tafakur berada di dalam gua. Diceritakan Ki Entol sedang bertafakur di dalam gua. Ia telah berganti nama menjadi Syekh Malaya. Lama-kelamaan ada iblis yang menggoda dengan menyamar berupa Syekh Malaya. Ia datang mendekati istri orang Unehan yang berada di wilayah negara Japan. Telah diketahui oleh suaminya, tak samar lagi yang datang ke rumahnya ialah berupa Syekh Malaya. Kemudian setelah diketahui orang si iblis itu menghilang. Sang Unehan mengadu kejadian yang tak mengenakan hati itu kepada Raja Majapahit. Maka diketahui pihak kerajaan bahwa perbuatan Syekh Malaya masih mau menjalankan maksiat. Kemudian Syekh Malaya yang berada di gunung itu tertangkap oleh para mantri, dituntun seperti menuntun anjing. Di tengah perjalanan ada seekor anjing tutul yang berhendak ikut membela kepada Syekh Malaya. Tak lama kemudian pesakitan tiba di hadapan jaksa Pitu. Syekh Malaya tertuduh salah karena laporan dari sang Unehan yang memiliki banyak saksi. Adapun Syekh Malaya saksinya hanya seekor anjing. Lalu
Anjing itu berkata-kata seperti manusia, ditujukan kepada jaksa. Janganlah Tuan menghukum Syekh Malaya, sebab hambalah yang mengetahui bahwa Syekh Malaya tiada beranjak pergi dari tafakurnya di dalam gua yang berada di sebuah gunung. Adapun yang berupa Syekh Malaya itu adalah setan yang telah berubah wujud. Dengan meniru rupa Mahawiku, setan bermaksud memfitnah agar jangan meneruskan laku tapa. Namun para jaksa tetap masih tidak percaya. Tetap dibuatkan tungku api sebagai tempat pembakaran diri yang apinya telah menjulur dan menyala. Maka atas dasar perintah raja, Syekh Malaya harus terbakar hidup-hidup dan menyala, api pun semakin berkobar hebat. Kemudian sang pandita dilepaskan pakaiannya serta dilempar ke dalam kobaran api. Sementara itu sang anjing diperintahkan untuk mengambil gamparan atau bakyak yang telah berada dalam kobaran api membumbung tinggi. Sang anjing segera bertandang masuk ke dalam kobaran api. Sekejap kemudian sang anjing telah kembali sambil menggigit gamparan milik Syekh Malaya. Namun anehnya tak sehelai pun bulu anjing itu yang hangus terbakar. Maka para jaksa percaya bahwa yang melakukan kejahatan itu adalah setan yang telah menyamar rupa. Sebab kesaksian anjing itu merupakan pertanda kuasa dewa mulia. Tak lama kemudian setan yang beralih rupa seperti Syekh Malaya jadi jatuh dari angkasa, terkulai lemas di hadapan sang unehan. Para saksi segera melihat rupa orang itu sama persis dengan Syekh Malaya. Maka sang unehan sangat menyesal atas segala telah terjadi. Maka sang unehan menerima pala hatinya menjadi maskul. Ia berpikir akan bertobat memohon maaf kepada Syekh Malaya. Namun Syekh segera menghilang. Begitu juga dengan anjing tutul, sama sekali tak terlihat lagi. Maka sang unehan merasa bersusah hati. Ia tak mau pulang kembali ke rumah, terus memasuki hutan belantara. Ia menaiki gunung-gunung, pikirannya melamun menerawang jauh. Sementara di dalam hutan tempat orang-orang yang suka memenggal, ia berganti nama menjadi Ki Perut. Terlihat oleh santri Giri bahwa Pangeran Kalijaga telah membunuh orang. Maka segera dilaporkan kepada sang guru. Syekh Giri Gajah berkata, tak mungkin Rai Kalijaga memenggal atau membegal. Coba telitilah olehmu. Barangkali kamu salah lihat. Burung gagak disangka burung bangau. Kemudian santri itu pun pergi kembali tempat semula. Maka ia melihat pemandangan yang sebenarnya. Supaya tidak ada orang yang melakukan pembegalan, maka Pangeran Kalijaga berpura-pura terlihat seperti begal beneran yang dibunuh. Tapi lama-kelamaan terlihat yang sebenarnya oleh santri Giri Gajah ialah kendi yang telah berisi air yang dipotong lehernya. Sehingga muncratlah airnya. Maka santri Giri segera menghampiri pangeran serta bertobat sambil menyungkemi. Ki Perut berkata, segera bertapa dengan sungguh-sungguh supaya pandangan matamu tidak buta lagi. Maka sang santri pun telah memasuki hutan belantara untuk bertapa. Sumber dari naskah Cacarakan Cirebon. Dari naskah Caruk Kanda ya teman-teman. Kisah tentang Pangeran Kalijaga, perjalanannya berdakwah di era kerajaan masa Majapahit masih berdiri, dan beliau menyebarkan ajaran Islam dengan penuh keajaiban yang di luar nalar pemikiran manusia. Sekian cerita dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sedulur di channel YouTube Cinarita Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.